Alhamdulillahi ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaikum barakatim minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah merupakan Habibullah, kekasih Allah. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan masuk ke dalam surga Allah. Tidak peduli apa jabatanmu, apa statusmu di atas dunia ini, sebesar apapun kekayaan kita miliki, yang penting yang kita raih adalah ketakwaan. Boleh saja kita sebagai manusia biasa-biasa saja di atas permukaan bumi ini, tidak punya jabatan, tidak punya status, orang yang biasa-biasa saja, miskin dan papa. Tapi jika engkau termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, walaupun engkau tidak terkenal di permukaan bumi ini, tapi jika termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, bersyukurlah. Sesungguhnya lah engkau manusia langitan, engkaulah kekasih Allah, dan engkau akan masuk ke dalam surga Allah. Oleh sebab itu saudaraku, apapun status kita, apapun jabatan kita, sebesar apapun kekayaan kita miliki, yang kita raih adalah ketakwaan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini IKMI menetapkan judul bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus, 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Berarti sudah 80 tahun kita terlepas dari cengkeraman penjajah. Telah 80 tahun kita tidak lagi dijajah oleh para penjajah yang membuat sengsara rakyat Indonesia. Sekarang kita telah merdeka. Di mana-mana ketika orang ingin bekerja, silakan untuk bekerja. Ingin beribadah berjemaah, silakan untuk beribadah dan berjemaah. Tidak ada orang yang melarang. Kita merdeka dengan sebenar-benarnya merdeka. Kalau kita lihat saudara kita yang di Palestina, mereka belum merdeka seperti kita. Mereka tidak bisa melaksanakan ibadah berjemaah. Mereka sulit mencari makanan. Tidak ada tempat berobat karena rumah sakit dibom. Instalasi air dimusnahkan oleh Israel. Sehingga menderita saudara-saudara kita di Palestina. Begitulah penderitaan
ketika kita belum merdeka, saudaraku. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, 80 tahun negara ini telah merdeka. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, yang pantas kita lakukan yang pertama adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Tapi jika engkau tidak bersyukur, maka tunggu azabku yang amat pedih. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa implementasi syukur yang kita lakukan? Implementasi syukur yang kita lakukan adalah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dalam artian kita mesti menjadi orang yang bertakwa. Di awal tadi khatib telah menyampaikan suatu ayat. Jika suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan barokah kepada negeri itu. Tetapi jika rakyatnya tidak beriman, tidak bertakwa, dia kufur terhadap nikmat Allah, dia tidak melaksanakan semua perintah Allah, justru dia melanggar melaksanakan semua larangan Allah, maka azab Allah akan turun di negeri ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hadiah dari para penjajah. Kemerdekaan yang diraih Republik Indonesia merupakan hasil pengorbanan para pahlawan kita. Nyawa yang dikorbankan, darah yang tertumpah membanjiri bumi pertiwi. Banyak para pahlawan-pahlawan kita yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak para istri kaum wanita yang diperkosa oleh kaum penjajah. Banyak anak-anak yang tidak berdosa dibunuh oleh para penjajah. Banyak para kiai, banyak para santri-santri yang dibunuh oleh para penjajah karena mereka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sungguh besar pengorbanan para pahlawan kita, saudaraku. Kita pada saat sekarang hanya menikmati kemerdekaan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, yang penting kita lakukan yang pertama adalah bersyukur atas nikmat kemerdekaan itu. Yang kedua, kita mesti menjaga persatuan di antara kita. Sekarang tidak ada lagi perpecahan belah antara Melayu, Jawa, Bugis, Batak, Ambon, Aceh. Tapi yang ada adalah bangsa Indonesia. Kita semua di sini bersatu, walaupun kita bermacam-macam suku, tapi kita bersatu, bangsa Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita bercerai-berai, apabila kita bermusuhan, suku dengan suku bermusuhan, daerah dengan daerah bermusuhan, merebutkan kekayaan alam, maka kita akan mengalami kehancuran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Ketika kita bercerai-berai, ketika kita tidak bisa bersatu, maka kehancuran yang akan melanda negeri ini. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, rakyat mesti bersatu, pemimpin dengan rakyat mesti bersatu, ulama dengan rakyat dan pemimpin mesti bersatu, semuanya bersatu. Ketika kita bersatu, maka negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan kata lain, kita mesti taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin kita. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah,
taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika negeri ini ingin menjadi negeri yang makmur, negeri yang berjaya di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita harapkan adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang memikirkan rakyatnya, pemimpin yang tidak memikirkan suku, tidak memikirkan kelompoknya, tidak memikirkan keluarganya, tapi bagaimana dia memikirkan rakyatnya. Utsman bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Khalifah ini sanggup hidup miskin, yang penting rakyatnya makmur. Ketika tamunya datang ke istana malam hari, di luar jam dinas, dia mematikan lampu yang dibiayai oleh negara. Mengapa engkau matikan lampu? Karena lampu ini dibiayai oleh negara, sementara urusanmu datang kepadaku adalah urusan pribadi. Begitu seorang pemimpin yang tidak mau memakan harta dan kekayaan negara untuk kepentingan pribadinya. Tapi selama kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, makmur negeri itu, sehingga susah untuk mencari fakir miskin untuk memberikan zakat. Tak ada yang susah, tak ada yang miskin di negeri itu. Karena apa? Pemimpinnya yang adil. Begitu juga kita melihat Turki. Sebelum sekarang dipimpin oleh Erdogan, maka Turki hampir ambruk. Di mana-mana tidak ada majelis taklim, azan tidak boleh menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Turki. Tidak ada majelis salawatan, perekonomian hampir hancur, hutang negara banyak dengan negara lain, pertahanan hancur, perpolitikan hancur. Hampir Turki digadaikan dengan negara lain. Lalu Allah menurunkan seorang pemimpin yang adil dan soleh yang bernama Erdogan. Lalu bagaimana Turki sekarang dipimpin oleh pemimpin yang soleh dan alim, pemimpin yang hafiz Quran? Turki merupakan negara peradaban Islamnya yang ditakuti, yang disegani dan termaju di dunia. Perekonomiannya luar biasa, pertahanannya ditakuti. Karena apa? Dipimpin oleh pemimpin yang adil. Oleh sebab itu saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika negeri ini ingin makmur, ingin menjadi negeri yang baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur, harus kita memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika ingin negeri ini makmur, maka diperlukan adalah al-ilmul ulama, ilmu para ulama. Kita masih selalu menuntut ilmu dengan ulama. Mengapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus ajaran Nabi. Apa yang diajarkan oleh para ulama meneruskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus belajar dengan para ulama. Apa yang kita pelajari kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam pekerjaan kita. Sudahkah kita mengedepankan para ulama kita? Sudahkah para pemimpin kita dia selalu bertanya kepada ulama kita? Jika ada persoalan dalam negara ini, sudahkah mereka bertanya dengan para ulama? Sudahkah ketentuan undang-undang peraturan tetap itu sesuai dengan ajaran Islam? Kalaulah para pemimpin kita dia selalu bertanya kepada para ulama, mereka selalu bersahabat dengan baik, setiap peraturan diberikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka yakinlah negara ini akan maju saudaraku sekalian. Yang ketiga, jika negeri ini makmur adalah karamal aghniya, dermawannya orang-orang kaya.
Di negeri ini banyak orang-orang kaya, tapi juga banyak orang-orang miskin. Kalaulah orang-orang kaya mau menginfakkan, mengeluarkan zakatnya, diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, rumah ibadah, maka makmur negeri ini. Tetapi banyak saudara-saudara kita yang mampu, yang kaya, belum mau mengeluarkan rezekinya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa rezeki yang dia miliki adalah hasil keringatnya, hasil susah payahnya. Tidak ada yang memaksa dia mengeluarkan uang itu, padahal itu adalah titipan Allah. Sebagian dari titipan Allah itu mesti kita keluarkan kepada orang-orang yang mesti menerima daripada uang rezeki yang diterima, yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai Allah mengambil uang itu, mengambil rezeki dari kita dengan cara Allah, dengan memaksa. Bagaimana caranya? Banyak orang kaya kecurian, kebun sawitnya terbakar, rumah terbakar, mobil hilang, istri berselingkuh, anak narkoba. Itu cara Allah untuk menghabiskan harta kita yang tidak mau bersedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu Allah memaksa mengambil harta kita dengan cara Allah. Sakit saudara-saudaraku sekalian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semoga dengan 80 tahun Indonesia merdeka, kita terus berusaha meraih kesuksesan. Kita terus berusaha meraih kemakmuran. Kita sebagai rakyat Indonesia, mari kita bekerja keras untuk memajukan, meningkatkan persatuan, untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala jika rakyatnya makmur. Jika rakyatnya ingin makmur, maka hendaklah kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.